Kemenangan di depan mata harus rela Indonesia lepaskan lewat gol di menit 90 plus 9. Dari tambahan waktu 6 menit yang dicetak oleh Bahrain. Hasil 2 sama harus diterima oleh Indonesia, berbagi hasil 1 poin di kandang Bahrain. Hasil yang tidak begitu mengecewakan kalau kata Afif, kata Oki, 1 poin, hasil yang cukup oke, walaupun sayang karena Indonesia sedekat itu dengan 3 poin ya Ki ya. Betul. Kalau karena kan memang aku dari awal bilang kita dapat 4 poin saja sudah bagus. Dari 2 kunjungan away. Draw lawan Bahrain, kita menang lawan China. Tapi yang sangat disayangkan adalah draw kita itu didapat dengan cara yang nggak masuk di akal sih menurutku. Maksudnya kemenangan kita udah di depan mata. Mending dari awal tuh udah jelek sekalian. 1 sama gitu. Ini kita udah sempat unggul, kita ketinggalan, kita unggul terus disamakan di menit 90 tambah 9. Padahal tambahan waktu hanya 6 menit tuh kayak, kok bisa sih? Itu aja yang disesalkan. Sisanya ya semua pemain main bagus. Max Hilgers main oke di lini bawah. Yang belum kelihatan memang Reinders, Malik, Rizaldi tadi mainnya luar biasa. Setuju. Sayang Witan tidak terlalu perform ketika dimainkan jadi pemain pengganti. Ada momen khusus tadi dari Witan sempat dibahas sama Mas Budi juga. Iya, itu. Ada satu situasi di mana Witan serangan balik, ada pemain di sebelah kanan Marcelino kalau nggak salah ya. Iya. Gagal diberikan umpan padahal itu kosong Ki. Itu betul. disayangkan banget ya Ki ya. Sangat disayangkan karena sebenarnya kalaupun dia tidak mau umpan ke Marcelino, toh kita kan posisinya udah unggul tadi. Ya boleh kali ditahan aja. Bawa ke corner. Iya, dilambatin. Kita buang waktu sampai akhirnya wasit niup peluit. Walaupun kita nggak tahu memang wasit kapan niup peluit itu, tapi betul. Ya itu harusnya bisa dilakukan. Tapi ya udahlah, hasilnya udah ada, udah keluar. Terima aja. Ya skornya 2 sama. Buat seluruh penonton, pecinta timnas, kita tetap dukung pemain, jangan malah kita ada makian, ada cacian ke pemain, takutnya malah ngerusak mental mereka di pertandingan selanjutnya. Nah, kalau ke Mas Budi, gue nggak mau terlalu nanya soal gimana taktis, teknis. Gue cuma pengen nanya sebagai pemain, gimana mental Mas? Ini yang dirasa tadi, oke udah sedikit nyentil. Semoga pemain kita mental tetap kejaga, tetap fit secara mental juga. Ini seberapa kena Mas situasi seperti ini Mas? Ya sebenarnya ini kalau dilihat dari pertandingan tadi, sangat ini ya, kecewa ya pemain. Karena pasti ya. Akhir pertandingan tuh agak ricuh kan. Berarti kan kita ada kekecewaan ya sebenarnya sama wasitnya, sama siapalah yang di situ kan gitu. Sampai ada polisi yang turun kan gitu. Sebenarnya kan itu juga aneh sih. Nggak boleh kan gitu, nggak harus gitu kan. Karena di situ di lapangan itu tempatnya netral lah. Mungkin pemain sama wasit aja mungkin ya kan gitu. Tapi tadi lihat sendiri ada Patinama tadi agak marah-marah juga kan, agak terpancing, tersulut emosinya kan gitu. Memang kita kecewa, boleh lah kecewa. Kita kecewa, sangat-sangat kecewa. Cuman kan itulah sepak bola, ya kan. Jadi harus kita bangun lagi untuk menghadapi pertandingan ke depan. Karena ini yang lebih penting lagi. Karena pertandingan selanjutnya ini kita lumayan, tren kita sudah bagus. Tinggal kita seharusnya tadi kalau kita menang, kita enak itu. Pertandingan lawan Cina kita agak lumayan inilah. Kalau menang kita peringkat 2 ditambah nanti insya Allah menang lagi lawan Cina itu makin menang atau draw kita sudah kita tuh makin peluang kita untuk ada di posisi 3 atau 4 tuh besar sekali maksudnya. Itulah sepak bola ya. Jadi harus kita dukung, tetap semangat, mental harus terjaga pemain ya, supaya pertandingan ke depan tidak terganggu dengan pertandingan yang sekarang. Jadi kita lupakan. Kita fight lagi untuk pertandingan ke depan. Harus kita akuin, kita harus apresiasi. Kita belum pernah kalah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Itu prestasi menurutku. Prestasi. Yang paling rendah FIFA. Iya, kita bukan berarti kita gagal menang malam hari ini kita gagal ya. Enggak. Sebenarnya ini prestasi juga buat kita. Kita berhasil. Sedekat itu dengan kemenangan. Iya. Viv, gimana Viv menghadapi Cina nanti Viv kira-kira Viv? Ya itu harus move on dulu dan yang segi positifnya itu adjustment dari Sintayong tuh langsung berhasil, langsung efektif banget kelihatan di kayak 1 shoot 1 gol gitu. Itu langsung bener-bener bisa memanfaatkan peluang dan
yang gue bilang itu di menit 35 sebenarnya Indonesia tuh udah dominasi, udah Bahrain yang menit-menit awal udah hilang. Repotan. Dan dia juga cara gol-gol itu juga set piece terus corner gitu kan. Berarti dia agak susah juga sebenarnya nembus dari belakang. Dan ya mudah-mudahan bisa move on aja sih. Emang kesel ini gue kesel. Mungkin nanti di Yaumul Hisab itu wasit kena gitu. Dan kalau gua ketemu dia lagi di neraka gue ledekin dulu. Wasitnya. Oke gimana? Kira-kira STY ngomong apa nih di ruang ganti nih, Viv, ke anak-anak? Tadi gue ngeliat justru malah STY-nya yang agak kalm. Kesel. Oh, kalm. Biasanya kan dia yang ngotot duluan dan gue nggak tahu tadi kartunya STY atau bukan Pak Sumarji. Nah, dia agak yang nahan pemainnya tuh memang maksud gue juga nggak tahu ya, segitu mungkin udah sabar kali ya. Mungkin kalau gue emang bukan pemain bola kali, kalau di situ emang udah rusuh sih gue. Udah emang harus dijaga aja lah, momentum ini lagi bagus banget ini. Peluang ada ya Mas ya menghadapi Cina? Oh, peluang besar termasuk. Jadi kita tetap semangat ya, tetap natap pertandingan ke depan, tetap antusias, tetap semangat. Setiap pertandingan kita usahakan untuk menang, karena kita kurang menang aja nih ya. Kurang menang. Kita sudah draw ya, kurang menang aja. Kalau menang aja itu udah, itu waduh sangat luar biasa menurut saya. Sendiri. Apa Mas evaluasi dari game hari ini Mas? Ya mungkin konsentrasi. Ya, konsentrasi. Biasa konsentrasi itu kalau di sepak bola itu menit awal dan menit terakhir. Benar. Karena kita sudah, kalau menit terakhir itu kita biasanya lelah. Kan golnya kan menit awal menit terakhir kan kita lihat kan. 15-an tuh. Kayak tadi tendangan bebas itu menit keberapa? Baru menit awal itu. Jadi Martin Paes dia bengong ya, freeze, dia nggak ada gerak sama sekali, nggak ada refleks sama sekali. Tapi ketika dia sudah tahu tendangannya, nggak ada masalah. Dia sudah antisipasi soalnya kan gitu. Terus menit terakhir juga begitu. Biasanya karena kita sudah lelah. Jadi kalau sudah lelah itu konsentrasi itu biasanya juga berkurang. Bukan cuma kita kan, Bahrain juga tadi kebobolannya di menit-menit akhir babak pertama juga tadi kan. Jadi seperti itu. Kalau secara permainan, kalau permainan sangat luar biasa. Mungkin babak pertama kita kurang berkembang, tapi babak kedua kita sangat mendominasi menurut saya. Sangat luar biasa. Mungkin selain konsentrasi, yang penting banget juga pelanggaran-pelanggaran kecil yang nggak perlu. Nggak perlu. Kadang pelanggaran kecil jadi bahaya, set piece deket gawang kita, atau enggak jadi kartu kuning gitu, kayak gitu. Sama bisa-bisain manfaatin peluang lah. Gitu. Positif jadi ya, optimis ya. Optimis. Terakhir, man of the match versi kalian masing-masing. Dari Mas Budi dulu mungkin. Kalau saya mungkin bisa. Strike. Siapa? Pas. Orat Mangun lah. Orat Mangun ya? Orat Mangun bisa, oke lah itu. Oke. Iya, di sekitaran situ juga tuh, Orat Mangun. Orat Mangun ya. Afif? Bawa strike dah. Strike ya, gol gitu gue juga. Rafael Strike. Kalau kalian siapa? Man of the match di game menghadapi Bahrain. Ali Bawazir mewakili Afif dan juga Oki dan juga Mas Budi Sulesono yang meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Kita bakal ketemu lagi di Super Reaction saat Indonesia bertandang ke China. Super Reaction pamit undur diri. Sampai jumpa.